warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Wandariana dan saya juga bersama rekan saya yang bernama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sufa. Nah, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol singkat dan kita akan membahas bagaimana sih apakah ada perbedaan menarik antara zaman persekolahan dan zaman perkuliahan. Mungkin ada model pembelajarannya kayak yang berbeda atau jadwalnya yang berbeda. Nah, kita akan membahasnya pada sesuai pengalaman kita masing-masing. Ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, saya dan Wanda ini kita berbeda. Jadi saya itu di SMA dan Wanda ada di SMK. Nah, mungkin Wanda bisa dijelaskan terkait perbedaannya antara zaman sekolah dan zaman perkuliahan. Oke. Yang pertama, perbedaan antara zaman kuliah dan sekolah itu mungkin di jadwal. Nah, kalau di jadwal itu kan yang pastinya kita tahu untuk sekolahan itu kita dari pagi sampai dengan sore kita mempelajari mungkin 3 sampai 4 mapel seharinya, dan itu dengan mata pelajaran yang berbeda dan tugas yang beda-beda kan. Sedangkan kalau di kuliahan itu kita cuma mempelajari 2 atau enggak 3 MK dalam satu hari. Dan waktunya itu juga lebih sedikit daripada zaman kuliahan. Cuma mungkin kalau ngerasa capeknya itu terasa banget di perkuliahan. Ya emang sih. Gak tahu kenapa kan kalau misalnya kita sekolah tuh dari jam 7. Kalau aku pribadi waktu sekolah jadwalnya itu jam 7.15 masuk, jam pulangnya itu 3.15. Nah, tapi kalau misalnya aku pulang dari sekolah itu kayak nggak ada ngerasa capek. Nah, tapi kalau di perkuliahan kayak semisalnya ya mungkin kita pernah juga kan satu hari full tuh kita MK. Nah, tapi kalau misalnya kadang kita 1 MK, 2 MK pulang tuh merasa capek banget. Gak tahu kenapa, mungkin capek karena bawa motor atau habis di perjalanan aja kali ya. Iya, karena jauh banget sih dari rumah ke kampus kita. Kan kampus kita tuh jauh juga kan di Amal. Iya. Nah, apalagi tergantung cuacanya juga. Iya, dua-dua. Apalagi kalau panas kan itu capek banget. Iya. Terus mungkin perbedaan yang lainnya apa yang Sufa rasakan? Kalau aku sih ngerasanya tentang pelajarannya kali ya. Nah, terus tuh kan kalau misalnya kita nih dikasih tugas kan. Nah, dikasih tugas. Kalau kita zaman-zaman SMA tuh kita cari di Google, di Brandly, kita bisa asal nyomot gitu aja kan jawabannya. Nah, kalau di perkuliahan kita tuh nggak boleh asal. Kita harus nyari artikel, nyari jurnal yang sudah terakreditasi, baru kita bisa. Nah, sama ini juga. Aku pribadi ya, waktu aku zaman SMA, aku tuh kayak jarang banget tahu dikasih kayak PPT, makalah. Jadi waktu aku di kuliah ini aku kayak kultur shock banget. Jadi apalagi awal-awal kita semester 1 kan, kita tuh sering dikasih makalah buat PPT, makalah PPT. Nah, jadi tuh kayak aku tuh selalu kaget kan. Jadi aku tuh selalu belajar sendiri, lihat di YouTube. Pokoknya tutorial buat makalah kayak gitu. Ya karena kalau di zaman sekolah tuh kayak jarang, karena guru kayak sometimes tuh guru kasih dia kan sendiri yang jelaskan. Tapi kalau di perkuliahan tuh jarang kayak gitu. Dosen ini cuma ngarahin kita gitu. Kita itu kayak dibimbing buat belajar otodidak. Iya, betul. Jadi kita buat belajar mandiri buat kita sendiri juga sih sebenarnya. Iya. Terus yang ketiga, kalau menurut Wanda apa? Mungkin dari pola pikir mungkin ya. Nah, kalau di zaman sekolah itu kan kita kayak masih takut, masih kurang percaya diri, masih serba ngikut teman. Iya, dua. Kita ngelakuin sesuatu tuh kayak harus aku mau ngikut temanku. Jadi aku kayak temanku belum udah ngapain gitu kan. Kalau misalnya mereka belum, kita juga ikut-ikutan. Tapi kalau misalnya kayak mereka sudah, kita juga kayak mau balapan nyanyi gitu. Nah, tapi kalau di perkuliahan kita tuh kayak harus serba mandiri. Kalau misalnya kita nggak bisa apa-apa, pasti ya kita udah tinggal beban buat diri kita juga. Kita tuh kayak harus yakin lah sama diri kita sendiri, karena nggak bisa dong kita nggak bisa kita mengharapkan sama orang lain gitu nggak? Iya. Karena semua orang kan punya kemampuan yang beda-beda. Betul. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita buat
menjalankan tugas-tugas kita juga di perkuliahan. Aku dulu waktu SMA juga kayak masih akut betul yang namanya maju ke depan, bicara ke depan. Jadi kok kalau aku kuliah, kita tuh kan sering namanya presentasi. Kalau aku ngeliat kalian tuh public speakingnya bagus, jadi kita tuh kayak pengen juga, pengen juga kayak gitu. Jadi kan menurutku tuh public speaking tuh kita harus belajar, karena itu salah satu dasar biar kita terlihat apa sih? Percaya diri. Percaya diri. Kalau di sekolahan kan kayak misalnya kita mau so aktif, tapi itu tuh pasti kayak dibilang caper, dikata-katain lah, pokoknya serba sok pintar atau apa. Tapi kalau di perkuliahan itu nggak penting sih kalau menurut aku kan. Kalau mau aktif ya aktif aja, karena kita kan nggak ngerugiin orang lain. Kita juga buat diri kita sendiri. Kalau mau aktif juga itu untuk nilaimu sendiri. Kita juga kalau misalnya kau pintar, kau bermanfaat ya pasti banyak kan teman-teman yang mau sama kita. Kita juga nggak bisa mengharapkan sama yang lain. Nilai-nilai kita sendiri juga buat kita lah pokoknya semua itu. Menurutku juga kalau perbedaan antara zaman sekolah sama perkuliahan itu ada di circle pertemanan. Ya kan, seperti yang kita ketahui. Dulu aku tuh sering lewati beranda TikTok untuk FYP gitu kan, katanya gini, hati-hati masuk kuliah, di pertemanan kuliah tuh nggak sama kayak di SMA, harus pilih-pilih teman. Aku tuh kayak, emang iya gitu kan, emang iya harus kayak gitu. Ternyata menurutku ya emang sih kita harus pilih-pilih teman demi kalau misalnya kita buat membangun bersama untuk ada manfaatnya kan, untuk berkembang lebih baik oke. Tapi menurutku aku bisa dibilang aku bisa berteman sama siapa aja. Yang penting kita bisa bagi-bagi, sharing-sharing kayak gitu yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada yang kayak adalah kan kita juga pasti tahu ada yang bisa diikuti, ada yang bisa nggak diikuti kan. Jadi kalau menurutku kalau misalnya tidak bisa diikuti ya ngapain diambil gitu, yang ambil positifnya aja gitu maksudku. Kayak gitu. Circle-circlean juga nggak terlalu penting sih di perkuliahan, karena kan mungkin kalau untuk menjadikan kita berkembang ya nggak apa-apa. Tapi kadang kebanyakan orang mau berteman kalau ada manfaatnya aja kan. Ya jadi ya usahain untuk diri kita menempatkan sendiri diri untuk mengupgrade diri kita supaya orang bisa diterima sama orang-orang lain. Percuma juga kita banyak teman tapi malah bikin kita makin turun lah gitu. Kita jadi ikut-ikutan malas lah. Ngapain kan, kayak nggak bermanfaat juga kan buat kita. Terus apa lagi ya kira-kira perbedaan? Ini perbedaan guru sama dosen. Dosen tuh kayak gimana? Mohon maaf ya, kita cerita aja ya, sharing gitu. Kalau misalnya guru itu kan dia tuh kayak lebih peduli gitu kan. Nah kalau dosen ini kadang ya peduli juga ada, cuman mereka itu lebih ke kayak bodo amatan gitu. Kalau pas zaman sekolah kita kayak memang guru yang kayak menjelaskan kita secara keseluruhan lah. Jadi kita tuh kayak ngerti, tapi kadang kita sebagai peserta didik juga kayak nggak usah belajar karena si guru juga sudah menjelaskan. Tapi kalau kita zaman kuliah, kita tuh ditekankan sama dosen buat mandiri kan belajarnya. Jadi kita kayak termotivasi juga buat pengen cari tahu duluan, biar kalau misalnya si dosen sudah masuk, jadi kita kayak lebih paham. Nah mungkin segitu aja nggak sih perbedaan yang kita rasakan antara zaman sekolah dan zaman perkuliahan. Bagaimana menurutnya Wanda? Iya benar sekali sih Sulfa. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil, banyak sekali perbedaan yang kita rasain kan. Pastinya kita sama-sama merindukan sekali zaman sekolah. Dari pertemanannya, waktu santai, waktu main-main. Karena di perkuliahan kita nggak bisa main-main sih, kita harus serius untuk masa depan kita kan. Nah, jadi untuk kedepannya kita anak kuliahan kita harus semangat dalam menempuh pendidikan selanjutnya sampai kita mendapatkan gelar SPD. Jadi mungkin segitu dulu nih podcast kami hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.